lebih lanjut tahapan penetapan NI dan SK. Nah, yang pertama di sini adalah penetapan nomor induk. Yang mana ini targetnya ini akan selesai pada 30 September 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa kembali dengan Agus Channel Pendidikan, channel yang selalu berbagi informasi seputar IA, pendidikan, dan info terkini. Baik sobat, pada edisi malam hari ini saya ingin memberikan satu pencerahan kepada teman-teman sobat semuanya, yaitu terkait panduan lengkap PPPK paruh waktu tahun 2025 khususnya di wilayah Jawa Timur, terkait dengan gaji, kemudian jam kerja, ya, dan prediksi SK paruh waktu kapan keluar. Nah, di sini saya akan memberikan informasi dan saya mendasarkan pada info yang ada di media sosial dan mudah-mudahan bukan hoax ya. Dan ini tentunya bisa memberikan gambaran kepada teman-teman yang sedang menunggu SK dan yang mungkin kemarin tidak lolos di SK PPPK penuh waktu. Seperti apa penjelasannya? Namun sebelum saya lanjut, tentunya seperti biasa buat teman-teman yang baru menemukan channel saya, jangan lupa support dan bantu terus channel ini dengan cara klik subscribe dan bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Oke, kita akan dengarkan dan saya akan memaparkan dalam sebuah presentasi. Langsung kita menuju ke TKP. Let's go. Baik sobat ya, ini adalah panduan lengkap PPPK paruh waktu tahun 2025 khususnya di Jawa Timur, yaitu terkait dengan gaji, jam kerja, dan prediksi SK. Nah, di sini sebelumnya kita kenali dulu apa itu PPPK paruh waktu. Nah, PPPK paruh waktu ini adalah skema pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 1 tahun, yang mana program ini dirancang untuk menyelesaikan penataan tenaga honorer, terutama bagi peserta CPNS atau PPPK tahun 2024 yang belum lulus seleksi penuh. Nah, ini adalah yang dimaksud dari PPPK paruh waktu. Nah, berikutnya di sini jam kerja PPPK paruh waktu itu seperti apa? Nah, yang pertama itu adalah durasi harian, yang mana diperhitungkan pada jam kerja PPPK paruh waktu ini sekitar 4 jam per hari kerja. Kemudian yang kedua, kalau kita hitung dalam per minggu, maka sekitar 18 sampai dengan 19 jam per minggu. Nah, kemudian fleksibilitas artinya bisa disesuaikan dengan anggaran dan kebutuhan instansi Bapak Ibu. Jadi ini adalah jam kerja PPPK paruh waktu. Kemudian lebih lanjut, hak dan tunjangan ASN. Karena bagaimanapun dari PPPK paruh waktu ini adalah merupakan bagian dari ASN. Nah, meskipun bekerja dengan jam terbatas, pegawai PPPK paruh waktu tetap memperoleh hak dasar ASN secara lengkap, termasuk gaji dan tunjangan sesuai peraturan yang berlaku. Yang pertama, di sini ada gaji pokok, yang mana di sini diterima sesuai dengan golongan dan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah tunjangan fungsional, yang artinya sesuai dengan jabatan dan tugas. Kemudian yang ketiga adalah tunjangan kesejahteraan, yang mana di sini tentunya berkaitan dengan perlindungan sosial dan kesehatan. Nah, kemudian lebih lanjut, tahapan penetapan NI dan SK. Nah, yang pertama di sini
adalah penetapan nomor induk, yang mana ini targetnya ini akan selesai pada 30 September 2025. Kemudian yang kedua, penerbitan SK pengangkatan. Nah, penerbitan SK pengangkatan ini akan dimulai akhir September hingga awal Oktober. Sementara pada yang tahap ketiga, ini adalah penetapan TMT, yang artinya terhitung mulai tanggal. Nah, bersamaan dengan penerbitan SK. Nah, ini adalah 3 tahap penetapan NI dan SK. Berikutnya adalah cara memantau perkembangan. Nah, bagaimana cara untuk memantau perkembangan atau mengetahui status Bapak Ibu? Yang pertama, jadi setelah NI nomor induk itu terbit, maka instansi dapat menerbitkan SK pengangkatan, yang mana pengumuman kapan SK diserahkan biasanya diinformasikan oleh masing-masing instansi, baik itu pemerintah daerah atau kementerian atau lembaga. Nah, yang pertama ini adalah pantau websitenya resmi. Jadi cek website instansi tempat Anda melamar secara berkala. Kemudian yang kedua itu adalah ikuti media sosial. Jadi aktif mengikuti akun resmi instansi untuk mengetahui update terbaru. Nah, ini yang cara yang kedua Bapak Ibu. Jadi bisa memantau dari informasi yang ada di media sosial, tentunya yang akun resmi Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, cek aplikasi Mola BKN. Nah, di sini bisa Bapak Ibu gunakan aplikasi resmi BKN untuk tracking progres NIP. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan cek statusnya di sana Bapak Ibu, yaitu di aplikasi Mola BKN. Nah, kemudian berikutnya adalah peluang karir jangka panjang. Nah, yang pertama ini adalah kontrak awal. Jadi perjanjian kerja 1 tahun ini sebagai awal karir Bapak Ibu. Kemudian yang kedua ini adalah perpanjangan tahunan, yang mana kontrak dapat diperpanjang setiap tahun berdasarkan kinerja. Kemudian yang ketiga adalah promosi ke penuh waktu. Nah, tentunya karena tadi dikatakan adalah PPPK paruh waktu, maka nantinya Bapak Ibu akan naik status dan berpeluang diangkat sebagai PPPK penuh waktu Bapak Ibu. Nah, ini adalah peluang karir jangka panjang. Tentunya Bapak Ibu walaupun masih paruh waktu, tetap semangat, tetap bekerja, karena nanti akan masuk pada poin penuh waktu Bapak Ibu. Jadi menjadi PPPK penuh waktu. Nah, di sini ada hal-hal yang penting Bapak Ibu sebagai ringkasan dari materi slide pada malam hari ini. Jadi yang pertama adalah jam kerja. Nah, tentunya tadi sudah diperhitungkan 4 jam dalam sehari atau 16 sampai dengan 19 jam per minggu. Kemudian yang kedua, ini adalah hak ASN penuh Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, walaupun dikatakan paruh waktu, maka gaji dan tunjangan ini disesuaikan dengan aturan. Kemudian yang ketiga itu adalah SK keluar, yang mana sebagai prediksinya itu adalah akhir September atau awal Oktober 2025. Kemudian masa kontraknya di sini 1 tahun Bapak Ibu, yang tentunya dapat diperpanjang dan promosi. Nah, inilah tanggal-tanggal penting atau ringkasan penting dalam hal pembahasan PPPK paruh waktu. Baik, demikian tadi Bapak Ibu hal yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Sekali lagi, jika video ini bermanfaat, jangan lupa bagi yang belum subscribe, di subscribe. Bagi yang suka, di like. Dan jangan lupa komentar di bawah video.
dan komentarlah yang bijak dan komentar yang positif yang membangun atas perkembangan dan berjalannya channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.